السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang rahmat dan kasih sayangnya begitu luar biasa, begitu besarnya, begitu tidak akan mungkin seorang hamba untuk menghitung satu demi satu nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari buku 175 Jalan Menuju Surga, dan kita alhamdulillah pada kesempatan ini masuk di poin yang ke-35, keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Di dalam poin ini penulis rahimahullah mencantumkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa yang membaca surat al-kahfi pada hari Jumat, niscaya Allah akan memberikan cahaya baginya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya di dalam kitab Al-Irwa, Irwaul Ghalil, di hadis nomor 626. Dan juga sebagai tambahan saya informasikan bahwa Syekh bin Baz rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah juga ketika menyampaikan tentang takhrij hadis ini, Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan bahwa sanad demi sanad dari hadis ini satu demi satu adalah riwayat-riwayat yang dhaif kata Syekh bin Baz, tapi yashuddu ba'daha ba'dha, saling menguatkan satu dengan yang lainnya sehingga meningkatkan derajat hadis ini menjadi hasan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita memperhatikan surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ini di dalamnya mengandung empat kisah, mengandung empat kisah. Yang di dalamnya ada kisah Ashabul Kahfi, kisah dua pemilik kebun, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, kemudian kisah Dzulqarnain. Dan juga menyebutkan ayat-ayat yang lainnya di dalam setiap selesai menyampaikan kisah-kisah ini untuk menyempurnakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam kisah-kisah tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa keterkaitan satu kisah dengan kisah yang lainnya, dan kemudian kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Kahfi, dan kenapa disunahkan untuk membacanya di hari Jumat? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Kahfi ini adalah dalam sabda beliau, "Man qara'a surat Al-Kahfi min yaumil jumu'ati aw fi yaumil jumu'ati adha'a Allahu lahu nuran min tahti qadamaihi ila ananis sama." Ini di antara riwayat-riwayat yang saling menguatkan yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, juga disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit. Dari bawah kakinya sampai ke langit. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-ashra al-awakhir min surat Al-Kahfi kanat lahu ismatun min ad-dajjal." Barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka itu akan melindunginya dari Dajjal. Dalam hadis yang lain, "Man adrakahu minkum ay ad-dajjal falyaqra alaihi fawatiha suratil kahf." Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa yang di antara kalian berjumpa dengan Dajjal, maka cara menghadapi Dajjal itu, kata Nabi SAW, bacakan di depannya permulaan dari surat Al-Kahfi. Bacakan kepadanya permulaan dari surat Al-Kahfi. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan belajar. Kita akan saling tadabbur terhadap surat ini. Alhamdulillah, kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji surat ini, materi ini bertepatan dengan bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Dan begitu indahnya jika kita mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, qiraatan wa tadabbura, baik dengan membaca maupun mentadaburi ayat-ayat Al-Quranil Karim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kisah pertama yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Kahfi ini adalah kisah tentang Ashabul Kahf. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melihat di dalam Ashabul Kahfi ini dikisahkan tentang beberapa pemuda. Beberapa pemuda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun mereka hidup di lingkungan, di masyarakat, bahkan di negeri yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak beriman, yang zalim, yang menindas kepada orang-orang beriman, dan mereka ketika pemuda-pemuda ini menawarkan, mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun malah mereka mendapatkan penindasan dan penentangan dari lingkungan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Kahfi ayat 14 dan 15, wa rabatna ala qulubihim idh qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam dua ayat ini, di ayat ke-14 dan ayat 15, dan kami kuatkan hati mereka dengan keimanan, dan kami kokohkan hati mereka dengan keimanan. Kami kokohkan mereka dengan kesabaran untuk meninggalkan negeri mereka. Ketika mereka mengumumkan di hadapan sang raja, di hadapan masyarakat mereka, di hadapan sang raja yang kafir yang tidak beriman kepada Allah, dan di hadapan masyarakat mereka, mereka mengatakan Rabbuna alladzi, bahwa Tuhan kami, Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha, bahwa Tuhan kami yang kami sembah, yang kami beriman kepadanya adalah Tuhan langit dan bumi, dan kami tidak akan menyembah kepadanya selain, tidak akan menyembah kecuali hanya kepadanya saja, dan segala sesembahan yang disembah selain Allah adalah sesembahan-sesembahan yang diklaim, yang diaku-akukan saja, yang dianggap sebagai sesembahan, namun pada hakikatnya adalah sesembahan yang batil. Dan jika kami menyembah kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka kami telah mengatakan perkataan yang sangat zalim, yang sangat jahat. Kemudian mereka, ya, haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihah. Mereka pun saling berkata satu dengan yang lainnya, lihatlah kaum kita ini, mereka ini telah menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala untuk mereka sembah, dan mereka telah binasa dengan perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan ini. Dan mereka sama sekali tidak memiliki hujjah, tidak memiliki bukti yang nyata, dan tidak ada seorang pun yang lebih zalim. Dalam ayat ini, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim dari mereka-mereka yang mengada-adakan kebohongan dan menisbatkan kesyirikan itu bagi Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian mereka pun mulai berdakwah. Mereka pun menyampaikan kebenaran ini, dan mereka mengalami penindasan dan penekanan. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada mereka, ya, agar mereka ini menyelamatkan diri mereka ke dalam gua. Ya, fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang bagaimana mereka, pemuda-pemuda ini,
ketika mereka ditindas oleh kaumnya, dan ketika mereka meninggalkan segala sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun mengalami penindasan-penindasan itu. Maka mereka melarikan diri ke sebuah gua, ke sebuah gua untuk menyelamatkan agama mereka, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan bagi mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari musuh-musuhnya dan mengokohkan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi mereka dari urusan mereka ini yang nantinya akan memberikan manfaat kehidupan bagi kaum-kaum sesudahnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengokohkan mereka dengan mukjizat yang luar biasa. Ya, dengan tanda yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana mereka tinggal di dalam gua itu 300 sinina wasdadu tis'a wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamin wa idza gharabat taqribuhum dhatal shimali wa hum fi fajwatin min. Disebutkan dalam ayat ke-18-nya wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Disebutkan bahwa mereka, ya di ayat ke-25 di surat Al-Kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka tinggal di dalam gua itu selama 309 tahun. 309 tahun mereka tertidur di dalam gua itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat siang dan malam yang silih berganti itu tidak merubah wujud mereka, tidak merubah sosok mereka, sampai Allah di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga jasad-jasad mereka. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Engkau mengira mereka ini melek bangun padahal mereka ini tidur. Ini di antara bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Jadi dibuat setiap misalnya ada seseorang yang sampai ke gua itu untuk menemukan mereka, maka orang yang sampai ke gua itu akan melihat bahwa dikiranya orang-orang itu adalah orang-orang yang bangun, bukan orang-orang yang tertidur. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan jasad mereka ini. Ya, tujuannya adalah untuk menjaga fisik itu supaya tidak rusak. Ya, di antara hikmahnya adalah seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semua ini Allah tunjukkan ditidurkannya mereka 309 tahun, kemudian ditaruh di dalam sebuah gua, ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala siang dan malam matahari itu masih masuk ke dalam gua itu. Kemudian juga jasad itu dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada para pemuda ini. Sampai nantinya setelah 309 tahun, pemuda-pemuda itu pun dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menemui suatu masyarakat yang 180 derajat berbeda dengan masyarakat yang mereka tinggalkan ketika sebelum mereka tidur. Mereka menemui masyarakat yang sudah beriman kepada Allah, dan mereka mendapati suatu masyarakat yang baru yang semuanya di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah Nabiullah Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Ya, Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ketika kisahkan dalam hadis-hadis yang sahih, sebagian kaum Nabi Musa bertanya kepada Nabi Musa, siapakah penduduk bumi yang paling alim, yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwa dialah yang paling alim yang ada di muka bumi. Dia mengira dengan ilmu yang dia miliki menunjukkan bahwa dia adalah orang yang paling berilmu, paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dia adalah ulul azmi minar rusul, di antara rasul-rasul yang terbaik. Dia mengira seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa dia bukanlah orang yang paling alim. Ada yang lebih alim dari Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk meninggalkan negerinya untuk menemui orang yang lebih alim dari Nabi Musa itu ke tempat tertentu, di tempat pertemuannya dua lautan.
Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam menempuh suatu perjalanan yang begitu melelahkan sampai dia mengatakan laqad laqina min safarina hadza nasaba, ya, di dalam ayat ke-62 dari surat Al-Kahf. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kami telah merasakan begitu kelelahan dari perjalanan kita. Kita telah merasakan begitu kelelahan dengan perjalanan kita ini. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu dengan orang saleh ini, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya bahwa ilmunya lebih tinggi dari ilmunya Nabi Musa alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir alaihissalam, yaitu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepadanya untuk begitu yakin dengan segala ketetapan-ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam mentakdirkan apapun yang terjadi di muka bumi mengandung hikmah yang sangat besar. Mengandung hikmah yang sangat besar yang mengharuskan bagi kita semuanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mentadaburi, mempelajari tentang segala peristiwa yang terjadi, termasuk terjadi pada diri kita, masyarakat kita, lingkungan kita di muka bumi ini, semuanya mengajarkan kepada kita hikmah yang agung, hikmah yang besar. Dan inilah ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah maka Nabi Khidir alaihissalam memberikan syarat kepada Nabi Musa. Dia memberikan syarat kepada Nabi Musa jika ingin menemani dirinya. Apa syaratnya? Disebutkan di ayat yang ke-69 ke ayat ke-70, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kamu jangan bertanya apapun tentang sesuatu sampai aku yang menyebutkan kepadamu. Maka Nabi Allah Musa AS mengatakan, satajiduni insyaallah sabira wa la 'asi laka amra. Insyaallah aku mendapatiku orang yang bersabar dan aku tidak akan bermaksiat kepadamu. Aku tidak akan menyelisihimu, aku tidak akan menentangmu. Maka mereka pun melakukan perjalanan menghadapi 3 peristiwa. Yang 3 peristiwa itu secara zahir Nabi Musa alaihissalam melihat tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam adalah tindakan kezaliman. Yang pertama adalah kapal yang dirusak oleh Nabi Khidir alaihissalam, dan sebabnya adalah karena kapal ini akan berlabuh ke sebuah dermaga yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang zalim, yang ketika melihat ada kapal yang kondisinya baik, yang bagus, maka kapal itu akan diambil dan dirampas oleh sang raja. Kemudian kondisi yang kedua yaitu ketika Nabi Khidir alaihissalam membunuh seorang anak, yang kemudian Nabi Allah Khidir alaihissalam menyampaikan bahwa anak ini yang akan nantinya jika dibiarkan hidup akan membawa kedua orang tuanya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tembok yang dibangun oleh Nabi Khidir alaihissalam di suatu kota tanpa meminta upah, ya, tanpa meminta upah sedikit pun. Setelah penduduk kota itu atau penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, dan sebabnya adalah karena rumah itu, bangunan itu milik 2 orang anak yatim, yang di dalam bangunan tersebut ada harta peninggalan kedua orang tuanya, anak yatim tersebut, dan memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti mereka dewasa untuk mengembalikan harta peninggalan kedua orang tuanya untuk mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang menjadi rahasia bagi Nabi Musa alaihissalam yang tidak beliau pahami adalah beliau alaihissalam tidak memahami hikmah di balik kejadian-kejadian ini, yang secara zahir menurut ilmunya Nabi Musa alaihissalam adalah hal-hal yang tidak boleh, sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan. Dan
ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa seorang mukmin menyadari ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, seringkali terjadi kejadian-kejadian yang hikmahnya kita tidak mengetahuinya. Ya, kita tidak mengetahui apa di balik hikmah di balik itu. Kebaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sesudah itu. Nah, inilah ilmu yang kita mungkin tidak mendapati di dalam banyak buku. Namun Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hal ini kepada Nabiullah Musa alaihissalam dan juga mengajarkannya kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian kisah yang terakhir adalah kisah Dzulqarnain, ya, raja yang adil, raja yang memenuhi kekuasaannya dengan keadilan, dengan kebaikan di muka bumi, dan dia memiliki segala sebab-sebab material, yaitu berupa ilmu dan teknologi yang memudahkannya untuk berkuasa di muka bumi dan menempuh kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Inna maktanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Di ayat ke-84 dari surat Al-Kahfi, Allah menyampaikan sesungguhnya kami kokohkan dia di muka bumi dan kami berikan kepadanya sebab kepada segala sesuatu. Artinya ilmu dan teknologi dimiliki oleh Dzulqarnain. Kemudian dia berjalan di muka bumi dari timur dan barat untuk memberikan hidayah kepada manusia, memenuhi bumi ini dengan keadilan, dengan kebaikan, sampai Nabiullah sampai Dzulqarnain pun menemui suatu kaum, mendapati suatu kaum yang hampir-hampir tidak memahami ucapan yang disampaikan. Ya, hampir-hampir tidak bisa dipahami pembicaraan mereka. Qalu ya Dzulqarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard wa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua suku bangsa yang membuat kerusakan di muka bumi. Apakah boleh kami memberikan upah kepadamu, ya, kompensasi tertentu sehingga engkau membangunkan bagi kami sebuah dinding pemisah antara kami dan mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan walaupun Dzulqarnain memiliki sebab-sebab kemampuan ilmu, teknologi dan harta untuk membantu mereka, namun Dzulqarnain tetap meminta kepada mereka untuk turut andil mensupport rencana baik ini. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radimah. Ya, di ayat ke-95-nya Nabi Allah Dzulqarnain mengatakan, maka bantulah aku, kata Dzulqarnain. Ya, dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwa segala rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku berupa kekuasaan, berupa ilmu adalah lebih baik dari semua apa yang ingin kalian berikan kepadaku berupa harta. Namun kata Dzulqarnain, tolonglah aku, ya, bantulah aku dengan personil, ya, dengan orang-orang dan peralatan yang aku jadikan dengan itu, aku akan bangunkan bagi kalian pemisah antara Ya'juj dan Ma'juj dengan kalian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dibangunlah tembok ini yang senantiasa berdiri sampai hari ini, yang dengannya, ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita sebuah tembok yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai perisai yang menutupi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj di tempat yang kita tidak mengetahuinya, yang nanti pada akhir zaman tembok ini akan hancur dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj dari tempat tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat secara umum tentang kandungan surat Al-Kahfi, maka kita akan melihat bahwa kandungan umum dari surat Al-Kahfi ini adalah tentang perlindungan dari fitnah-fitnah. Ya, perlindungan dari fitnah-fitnah. Seakan-akan apa yang disampaikan di dalam surat ini memberikan kepada kita ilmu bahwa hal-hal baik yang Allah sampaikan, kisah-kisah ini menunjukkan tentang peristiwa-peristiwa fitnah
yang terjadi di dalam sejarah manusia. Ya, dan itu sebagai pelajaran bagi kita untuk menghadapi fitnah yang terbesar sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam sampai terjadinya hari kiamat. Yaitu fitnah siapa? Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati fitnatan a'zamu min Dajjal." Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sampai terjadinya hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar dibanding fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Namun pertanyaannya, ikhwatan, apa hubungan fitnah Dajjal dengan kisah yang Allah sampaikan, 4 kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran? Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dajjal nanti pada hari kiamat, menjelang hari kiamat, ya sebelum terjadinya hari kiamat, dia akan muncul dengan membawa secara global 4 fitnah. Yang pertama fitnah agama, yaitu ketika Dajjal meminta kepada umat manusia pada waktu masanya nanti untuk menyembah dirinya. Ya, dan kemudian Dajjal memfitnah mereka dengan menunjukkan kehebatan-kehebatan di luar kebiasaan manusia. Sampai dia bisa menghidupkan kedua orang tua seseorang agar orang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kedua orang tuanya itu didatangi oleh Dajjal, ya, dan kemudian mendatangkan pemuda ini kubur ayah dan ibumu ya. Wahai ayah, wahai fulan dan fulana, bangunlah kalian dari kubur kalian. Maka bangunlah dua orang itu dari kuburnya, menyekat debu yang ada di tubuhnya, dan kemudian kedua orang tua ini mengatakan, wahai anakku, sembahlah dia adalah Tuhan kita, yang pada hakikatnya adalah dua orang sosok syaitan yang menyerupakan diri seperti kedua orang tua tersebut. Wal'iyadzubillah. Sehingga banyak manusia yang terfitnah karena kehebatan Dajjal yang seperti ini. Kemudian juga fitnah yang lain yang dibawa oleh Dajjal adalah fitnah harta. Sehingga Dajjal ini memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Maka turunlah hujan. Ya, dan Dajjal ketika memerintahkan turun hujan di tanah sebelah sana, jangan yang di sebelah sana. Yang dituruni hujan tumbuh-tumbuhan. Dan dia merubah padang-padang pasir itu menjadi kebun-kebun yang rindang dan hijau. Dan juga di antara fitnahnya adalah Dajjal membawa fitnah ilmu yang membingungkan akal dan ilmu pengetahuan manusia pada saat itu. Sehingga dia menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui, sehingga membuat banyak manusia beriman kepada Dajjal. Dan terakhir, fitnah yang terakhir yang dibawa oleh Dajjal adalah fitnah yang lainnya adalah fitnah kekuasaan. Dia menindas dan menguasai dan menundukkan manusia dari seluruh penjuru muka bumi. Yang tidak bisa dimasuki Dajjal hanya 2 kota suci, Makkah dan Madinah. Ini fitnah-fitnah yang besar, fitnah-fitnah yang dahsyat, yang seharusnya setiap muslim di setiap zaman, setiap waktu waspada terhadap fitnah-fitnah ini. Dan dengan membaca surat Al-Kahfi, dengan mentadaburi maknanya, terutama 4 kisah ini memberikan pelajaran kepada kita untuk mengetahui bagaimana kita selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Jadi kita mengetahui bahwa tujuan dari surat ini adalah perisai dan tameng dari terjadinya fitnah-fitnah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang menyatukan 4 kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi ini adalah bagaimana kita mengantisipasi beragam macam fitnah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu mengakhiri kisah-kisah tersebut dengan ibrah, dengan pelajaran dari kisah itu, ya, dengan hikmah-hikmah apa yang semestinya kita jalani di dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita menyikapi dan bagaimana diri kita menyikapi fitnah-fitnah yang terjadi. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini di antara keindahan Al-Quranul Karim yang tidaklah menyampaikan suatu kisah dengan menyampaikan kisah itu begitu saja, tanpa ada hikmah, tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan. Tapi ada hikmah yang besar, yaitu agar kita selamat dari beragam fitnah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan hal ini
setiap selesai menyampaikan setiap kisah, ya, sehingga kita bisa mengambil hikmah bahwa maksud dari surat ini adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari beragam jenis fitnah dengan beragam macam-macamnya, dan bagaimana kita selamat dari fitnah-fitnah ini. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam kisah-kisah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi ini tentang kiat-kiat agar kita selamat dari fitnah-fitnah yang terjadi di muka bumi. Di antaranya adalah berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang soleh. Di antara kiat-kiat agar selamat dari fitnah yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayat ini. Bagaimana pemuda yang pertama, ya, yang dengan iman dan tauhidnya di dalam kisah Ashabul Kahfi, dengan keteguhannya dan kekokohannya di atas iman, di atas tauhid. Kemudian dia mengajak pemuda-pemuda yang lainnya. Dan itu pun mereka menjadilah pertemanan yang karena Allah Subhanahu wa taala, pertemanan orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini, ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya siang dan malam dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata, dan jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka hanya menginginkan kesenangan dunia. Ini mengajarkan kepada kita bahwa berteman dengan orang-orang saleh, bersabar untuk berteman dengan orang-orang saleh adalah cara terbaik untuk menghadapi fitnah-fitnah dunia. Cara terbaik untuk menghadapi fitnah-fitnah dunia. Dan ini butuh kesabaran. Karena apa? Allah menyebutkan di dalam ayat ini tentang zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Karena berteman dengan orang-orang soleh yang seringkali zahirnya tampilannya sederhana, tidak menampilkan kegemerlapan kehidupan dunia, kehidupan yang tawadhu. Dan ini seringkali menjadi fitnah bagi sebagian orang ketika membandingkan kehidupan yang seperti ini dengan kehidupan hedonisme, kehidupan yang selalu serba ada, yang memamerkan kekayaan dan kecukupan dalam segala aspek kehidupannya. Seringkali manusia terpalingkan untuk melihat hal-hal yang seperti itu dan melupakan teman-teman yang saleh yang pada hakikatnya jauh lebih baik berlipat-lipat ketimbang miliaran manusia seperti yang suka pamer harta ini. Ikhwatul iman. Kemudian di antara apa yang kita mendapatkan hikmah yang besar dari pertemanan dengan orang-orang saleh itu adalah saling mengingatkan untuk mengingat kehidupan akhirat. Dan di dalam ayat-ayat ini, di dalam ayat-ayat di surat Al-Kahfi ini, kita mengambil pelajaran itu. Bagaimana akibat dan akhir kehidupan bagi setiap yang beriman dan setiap yang kafir. Dan dengan tafakkur, dengan tadabbur, memikirkan kehidupan akhirat, ini adalah obat yang paling bermanfaat bagi seseorang agar selamat dari segala fitnah-fitnah dunia. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami siapkan bagi orang-orang zalim api neraka yang meliputi mereka, yang membakar mereka. Dan ketika mereka nantinya meminta minum, maka akan diberikan kepada mereka minuman dari air yang mendidih. Air yang mendidih yang uapnya saja melelehkan wajah-wajah mereka. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Itulah seburuk-buruknya minuman dan seburuk-buruknya tempat pertemanan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara perisai yang menjadi perisai bagi seseorang dari segala fitnah yang terjadi di kehidupan dunia adalah tidak terpaut hati ini dengan dunia. Jangan sampai hati kita terpaut dengan dunia. Jangan sampai hati kita terpaut dengan harta. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala pisahkan dari dua orang pemilik kebun yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.
Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala setelah menyampaikan tentang kisah dua orang ini, dua orang pemilik kebun ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang hakikat kehidupan dunia ini di dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya." Berilah kepada mereka perumpamaan kehidupan dunia. Ya, perhatikan kehidupan dunia yang kalian berlari berpacu mengejar hakikat kehidupan dunia ini, mengejar kehidupan dunia yang semuanya kalian ini berpacu mengejarnya. Berikan kepada mereka perumpamaan tentang kehidupan dunia. Kama'in anzalnahu minas sama. Bagikan air yang kami turunkan dari langit. Apa yang terjadi setelah air ini turun dari langit? Fakhtalata bihi nabatul ard. Yang kemudian setelah air itu turun, langsung terserap oleh bumi. Terserap oleh bumi. Begitu cepatnya. Hujan yang sedemikian derasnya turun begitu cepatnya terserap oleh bumi. Fa'asbah. Kemudian apa yang terjadi? Nantinya terjadi fa'asbaha hashiman tadruhur riyah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Ayat lengkapnya, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa'asbaha hashiman tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan perumpamaan kepada mereka-mereka yang tertipu dengan kehidupan dunia, yang tertipu dengan segala hal-hal yang mudah sirna dari kehidupan dunia ini. Begitu cepatnya sirnanya kehidupan dunia ini, ikhwatal iman. Allah memberikan perumpamaan kama'in anzalnahu minas sama. Bagaikan air yang kami turunkan dari langit, yang kemudian dengan air ini Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan kemudian tumbuh-tumbuhan ini setelah tumbuh tidak lama dia pun kembali layu. Dan setelah layu kemudian dia sirna, ditiup oleh angin. Berantakan, tidak ada sisanya. Itulah hakikat kehidupan dunia. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwa begitu cepat sirnanya kehidupan dunia ini. Mulai start sampai endingnya, begitu cepatnya dia pergi dan sirna. Tahapan-tahapan yang begitu cepat, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutnya dengan mengiringnya dengan kata maka fa, ya. Kata fa di sini artinya menunjukkan ta'qibus syari', ya, kecepatan bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah fase ini ke fase itu, merubah fase ini ke fase itu, dari tidak punya menjadi punya, kemudian menjadi kaya raya tapi tua dan kemudian mati meninggal dunia. Begitu cepatnya hakikat kehidupan dunia ini yang begitu cepat fana dan sirnanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang yang beriman, janganlah engkau gantungkan hatimu dengan dunia, karena kamu akan terfitnah ketika engkau menjadikan dunia ini berada di dalam hati kalian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana agar hati ini tidak terpaut dengan dunia, yaitu dengan bertadabbur, memikirkan hakikat kehidupan akhirat. Hakikat realita kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berhadapan dengannya. Dan ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan dengan bertafakkur memikirkan tentang hakikat kehidupan akhirat, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berhadapan dengan Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan besar dan kecil semua apa yang kita perbuat. Itu adalah menjadi tameng bagi kita dari beragam fitnah agama dan fitnah harta. Yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah nanti bagaimana kami akan menyirnakan semua kegunungan. Gunung ini dihancur leburkan oleh Allah. Wa taral arda barizah. Kamu lihat bumi itu menjadi datar.
Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kami kumpulkan semua manusia. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya dikumpulkan jadi satu. Tidak ada bedanya. Siapapun yang Anda lihat, yang kita lihat dalam kehidupan kita ini. Pejabat-pejabat, pemerintah-pemerintah di muka bumi. Orang-orang yang kaya dan miskin, tua dan muda, semuanya mereka akan dibangkitkan dari kuburnya. Bayi-bayi yang mati bayi, semuanya akan dibangkitkan dari kuburnya. Dan falam nughadir minhum ahada. Kami tidak akan menyisakan satupun. Tidak ada satupun yang terlewat. Semuanya dikumpulkan. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dan mereka akan dihadapkan kepada Tuhanmu dengan berbaris-baris. Allah menegaskan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian telah datang kembali kepadaku sebagaimana dahulu aku menciptakan kalian pertama kali. Dikembalikan kepada Allah semuanya. Bayangkan peristiwa ini. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan kemudian diletakkanlah kitab catatan amal. Maka engkau akan melihat bagaimana orang-orang yang zalim, para pelaku dosa dan maksiat, mereka dengan penuh ketakutan terhadap apa yang tercatat di dalam catatan amal mereka sendiri. Dan kemudian mereka dengan membaca itu mereka bertanya, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Buku apa ini? Buku apa ini? Yang kecil yang besar semuanya tercatat. Wa wajadu ma 'amilu hadir. Dan mereka mendapati semua amal mereka disajikan di hadapan mereka. Mereka menyaksikan setiap momen kehidupan tanpa ada yang terlewat. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Ikhwatal iman. Di antara hikmah dan pelajaran kehidupan agar kita selamat dari fitnah yang Allah sampaikan dalam ayat ini adalah bagaimana agar kita tawadhu, rendah hati. Jangan sombong dengan ilmu. Jangan tertipu dengan harta. Jangan tertipu dengan kekuasaan. Kita harus tunduk. Kita harus rendah hati. Semakin ditinggikan ilmunya oleh Allah. Bukan berarti sebagai sarana untuk membuat orang itu semakin zalim. Semakin tinggi hati dan sombong. Tapi semakin tawadhu. Terlebih lagi kepada guru. Kepada yang telah mengajari kita ilmu. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan di dalam surat Al-Kahfi dalam kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Qala satajiduni insya'allahu sabira wa la asilaka amra. Engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu sedikit pun. Ya, walaupun kita membaca, kita mengetahui siapa Nabi Musa alaihissalam dibandingkan Nabi Allah Khidir. Nabi Musa ulul azm. Ya, Nabi Musa alaihissalam adalah yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima wahyu tanpa perantara. Maka jika kepada seorang kalimullah yang langsung menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam menunjukkan adab dan akhlaknya kepada sang guru yang seperti ini. Apa artinya kita dengan kita membanggakan gelar kita? Apa artinya kita dengan membanggakan ilmu kita yang sederhana? Apa artinya kita dengan membanggakan sebagian dari jabatan kita yang akan kita serahkan kepada yang lain? Maka sehebat apapun ilmu kita, janganlah itu jadikan sebagai sarana untuk rendah hati dan tidak sombong terhadap sesama. Walaupun ada hafal Quran, semuanya itu bukan sebagai alat untuk membanggakan dan menyombongkan diri. Kemudian di antara pelajaran yang lain agar kita selamat dari fitnah dari surat Al-Kahfi ini, yaitu ikhlas. Fitnah kekuasaan itu besar. Obat dari fitnah kekuasaan, ikhlas, tawadhu, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan meyakini semua karunia, semua kekuatan, semua kekuasaan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga Dzulqarnain mengatakan, "Hadza rahmatun min Rabbi." Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka di akhir ayat ini, di akhir surat ini, yang Allah peringatkan bagi setiap manusia adalah bahaya perbuatan syirik. Bahaya bagi mereka-mereka yang beramal tanpa ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang paling rugi amalnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ayat 103 sampai 105. Sampaikan kepada mereka, maukah kalian saya beritahu tentang orang yang paling rugi amal perbuatannya di kehidupan dunia, yaitu mereka-mereka yang tersesat amal perbuatannya di kehidupan dunia, namun dia mengira bahwa dia telah berbuat amal sebaik-baiknya. Mereka lah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan terhadap janji pertemuan dengan Tuhannya. Dan kami tidak akan menegakkan timbangan amal bagi mereka pada hari kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini peringatan bagi orang musyrikin. Peringatan bagi mereka yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan perintah kepada orang-orang beriman untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal saleh. Dan janganlah dia menyekutukan di dalam beribadah kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun. Barang siapa yang ingin diterima semua amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan agar hidupnya penuh kebahagiaan nanti di akhirat, maka dia harus merealisasikan dua hal. Hendaklah dia beramal saleh, melakukan amalan sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hendaklah melakukannya dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dua hal inilah yang menjadi penutup yang Allah tutup dengannya surat Al-Kahfi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara keindahan kisah yang Allah sampaikan di dalam surat ini, kita melihat banyak pelajaran, hal-hal yang menakjubkan, yang dengannya kita melihat dan menambah ketika kita mau bertafakur dan memikirkannya, akan menambah cinta dan rindu dan ketergantungan kita kepada Al-Quranul Karim, terutama kepada surat Al-Kahfi ini. Dan kita melihat ya ikhwatal iman, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim tidak boleh statis, tidak boleh diam di tempat. Seorang muslim itu bergerak, seorang muslim itu produktif, seorang muslim itu aktif. Kita melihat ikhwatal iman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyaknya pergerakan di dalam surat ini, yang masing-masing kisah mengajarkan kepada kita pergerakan positif dari masing-masing yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Dari Ashabul Kahf, yang mereka yang meninggalkan keluarga dan masyarakat mereka, bergerak meninggalkan itu semuanya menuju goa. Mereka menuju goa. Dan kemudian Nabiullah Musa alaihissalam, yang dia bergerak dari tempatnya untuk menuju ke tempat yang jauh sampai mengalami kelelahan, sampai di tempat bertemunya dua lautan. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita telah mendapatkan kelelahan dari perjalanan kita ini. Dan juga perjalanan bersama Nabiullah Khidir alaihissalam, kita melihat banyaknya perjalanan. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Kemudian dilanjutkan fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Kemudian kita membaca lagi fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Ya Allah menyebutkan, maka mereka pun melanjutkan perjalanan sampai mereka menemui kapal yang kemudian dia merusak kapal itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai mereka mendapati seorang anak muda, maka dibunuhnya. Maka mereka melanjutkan perjalanan sampai mereka mendapati suatu desa, dan ketika mereka minta dijamu oleh penduduk desa itu, namun mereka enggan untuk menjamunya. Demikian pula kisah Dzulqarnain. Tsumma atba'a sababa.
kemudian dia mengikuti sebab-sebabnya, melakukan perjalanan. Tidak cukup sampai seperti itu. Dia melakukan perjalanan dari timur dan barat. Hatta idza balagha matli'ash syams, sampai di tempat terbitnya matahari. Sampai disebut hatta idza balagha bainas saddain, sampai dia tiba di suatu tempat antara dua batas. Ya, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Juga bagaimana Dzulqarnain memberikan petunjuk kepada kaum itu agar membantunya. Fa'inuni, ketika kaum itu minta fa'inuni biquwwah. Ya. Dan ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mengajarkan kepada kita pergerakan demi pergerakan positif dan saling bahu-membahu, tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Semua hal ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menamai dan menjaga diri kita, menjadikan perisai bagi kita dari segala fitnah-fitnah kehidupan. Yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan yang positif. Bukan diam, bukan pasrah, bukan mager, bukan gabut, ya, dengan istilah-istilah anak muda saat ini. Karena ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang tidak bisa mempertahankan iman dan agamanya di satu negeri, maka dia hijrah. Dan itulah yang diajarkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hidup ini untuk mempertahankan akidah, iman. Dan ini bukan hanya ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, dan yang lainnya. Maka syariat ini, syariat Islam yang diemban oleh seluruh Nabi dan seluruh Rasul, mengajarkan akan hal ini. Demikian pula yang kita baca di dalam kisah Ashabul Kahfi. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara hikmah bahwa surat ini disunahkan dibaca pada hari Jumat. Hari Jumat yang seringkali kita menjadikan hari itu hari istirahat, hari santai, hari bahkan sebagian masyarakat menjadikannya hari libur. Namun Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dan menyunahkan untuk membacanya di hari Jumat. Untuk menjadikan hari Jumat ini hari nasyatah, hari aktivitas, hari kehidupan, hari yang membuat kita ini tetap produktif. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa di hari Jumat bukanlah saatnya kita untuk mengurangi aktivitas, berkurang-kurang, bersantai-santai, tapi melakukan hal-hal positif, beramal yang baik. Agar kita menyelamatkan diri kita dari segala fitnah, bukan dengan berdiam diri. Kemudian ikhwatul iman, kenapa disebut dengan surat Al-Kahf? Kita melihat dan kita biasa membayangkan Al-Kahf, kata Kahf itu dalam bahasa Arab artinya goa. Apa yang ada di benak kita ketika disebut kata goa? Kita membayangkan kekelaman, kegelapan, sempit, mengkhawatirkan, sesuatu yang tidak jelas apa yang ada di dalamnya. Ini bayangan kita tentang sebuah gua. Fa'u ilal kahf. Namun ashabul kahfi mereka, mari kita sembunyi di dalam gua. Mereka masuk ke dalam sebuah gua yang di dalam gua ini banyak hal yang tidak kita sadari dan tidak kita ketahui. Gelap gulita. Dan kita tidak mengetahui apa yang bakal terjadi di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan sesuatu yang seperti ini sebagai tempat keamanan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi ashabul kahfi. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi. Maka bersembunyilah kalian di dalam gua, maka Tuhan kalian akan menghamparkan bagi kalian rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Allah yang Allamul Ghuyub, Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu, yang Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk hal-hal yang gaib, mengajarkan kepada kita bahwa terkadang kita tidak pernah tahu bagaimana masa depan kita. Gelap, seperti kita melihat atau berhadapan dengan sebuah gua yang gelap gulita. Namun ikhwatal iman, ini mengajarkan kepada kita urusan gaib serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan di atas kebenaran,
di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas dakwah untuk mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti segala gelap gulita yang tidak jelas, yang mengerikan, mengkhawatirkan, menakutkan, semuanya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat dan kasih sayang. Maka berjalanlah di jalan mereka yang Allah sebutkan di dalam surat ini. Jalannya para pemuda-pemuda dakwah yang berdakwah di atas tauhid, yang mereka ini pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala merubah hal-hal yang mengkhawatirkan itu menjadi rahmat. Sebagaimana Allah berikan kepada mereka, itu pun akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, asal kita istiqamah di jalan Allah. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Mungkin ini sedikit hikmah, sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Kahf. Ya, kita mencoba memahami secara global surat ini agar kita memiliki gambaran dan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mensyariatkan untuk membaca surat ini di hari Jumat. Wallahu taala ada wa ala bisawab. Mungkin jika ada pertanyaan dari materi yang disampaikan, silakan. Barakallahu fiikum. Wah, barakallah, masya Allah Ustaz. Alhamdulillah, pemaparannya sangat lengkap Ustaz. Kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui live chat di YouTube maupun lewat WhatsApp Ustaz. Sebelumnya mungkin dari pertanyaan Anas pribadi Ustaz. Anas, insya Allah Anas selalu bacakan Al-Kahfi, dicoba berusaha memahami makna artinya Ustaz, yang sampai sekarang belum masih mengganjal Ustaz, soal hikmah dibalik Nabi Zulkarnain mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu Ustaz di dalam satu yang sampai sekarang masih gaib soal itu Ustaz. Dan mohon penjelasan soal Ya'juj dan Ma'juj yang memang kita sampai sekarang belum mengetahui di mana posisi dan segala keberadaan. Syukur jazakallah khair Ustaz. Hal itu sangat wajar karena subhanallah, pengetahuan manusia tentang bumi dan alam semesta ini masih begitu primitifnya. Terbukti dengan apa? Setiap hari selalu ada penemuan-penemuan baru. Dan antum tahu, jangankan bicara penemuan terkait tentang teknologi, saya tidak bicara tentang penemuan teknologi, tapi penemuan tentang fenomena-fenomena baru di muka bumi. Adanya fenomena alam yang seperti ini, adanya pertemuan antara dua lautan, antara tawar dan asin misalnya, penemuan tentang spesies-spesies makhluk baru, ya, ini tiap hari ditemukannya spesies-spesies makhluk-makhluk baru, baik di daratan maupun di lautan. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan kita tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di muka bumi begitu sederhana, masih begitu terbatasnya. Bukan manusia sudah mencapai seluruh pelosok dan penjuru bumi. Banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia. Kita ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di muka bumi tidak sendirian. Allah menegaskan itu dalam Al-Quran. Kita di alam, di muka bumi ini, kita bersama makhluk-makhluk Allah yang lain. Baik yang bisa kita perhatikan, kita bisa lihat dengan kasat mata kita, dan yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Di antaranya misalnya, di antara yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, ya seperti bakteri, virus, dan lain sebagainya. Saya tidak bicara dengan makhluk yang gaib, ya, yang kemudian juga yang gaib, yang tidak bisa kita lihat dengan kemampuan dan teknologi kita, seperti jin dan syaitan. Mereka dengan alamnya, mereka dengan teknologinya, mereka dengan segala sesuatunya di kehidupan di alam dunia mereka, itu pun kita hidup bersama di muka bumi ini, ya, dengan dimensi yang berbeda, Jadi adalah sangat wajar jika misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Zulkarnain kemuliaan ini, yang kemudian benteng itu, tembok itu tidak terlihat, Ya'juj dan Ma'juj tidak terbaca, tidak diketahui, ya, dengan jumlah mereka yang begitu banyaknya. Nanti
sampai waktunya sebagaimana kata Dzulqarnain, qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkan wa kana wa'du rabbi haqqan. Dzulqarnain mengatakan, inilah janji Tuhanku, dan jika telah tiba waktunya Allah akan menghancurkan tembok ini, dan janji Tuhanku adalah benar. Jadi apa yang tidak kita ketahui dari kehidupan dunia yang Allah sampaikan, ini menunjukkan keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan keluasan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala banyak menunjukkan melalui tangan-tangan nabi-nabinya mukjizat-mukjizat yang besar yang sampai hari ini kita bisa melihat dampak dan pengaruhnya, ya. Jadi tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk bimbang dan ragu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Jika Allah menunjukkan dampak terhadap jasadnya Fir'aun yang Allah selamatkan, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yunus, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini kami selamatkan jasadmu supaya kamu akan menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahmu, dan itu menjadi sebuah realita dan kenyataan bahwa Fir'aun mati tenggelam di dalam lautan, ya, ditenggelamkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang melalui tangannya Nabiullah Musa alaihissalam. Maka sedemikian rupa dengan kisah-kisah itu, dengan banyaknya pembuktiannya, demikian pula dengan peristiwa, dengan tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain dan tidak terlihatnya Ya'juj dan Ma'juj karena tembok tersebut adalah sesuatu yang realita, sesuatu yang nyata yang kita tidak mengetahuinya saat ini, namun itu pasti terjadi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Ustaz, syukur. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Mohon izin membacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan kita semua dalam lindungannya. Izin bertanya Ustaz. Berteman dengan orang-orang soleh butuh perjuangan Ustaz. Sehingga kadang-kadang kita dianggap aneh oleh orang sekitar karena tidak mengikuti gaya mereka dan tidak sama seperti mereka. Sementara kita juga tidak mau memutus silaturahmi dengan sahabat, dengan saudara dan segala macam. Bagaimana baiknya Ustadz agar kita tetap istiqomah sikap kita Ustadz? Barakallahu fiik. Jadi ketika sebagian orang-orang fasik mereka asik dan menikmati keanehan mereka dengan tampilan kefasikannya, dengan gayanya yang nyeleneh dan kepremanan, dengan kecuekannya, dengan akhlak dan sikap dan perilakunya yang jorok, yang kotor, ya, dengan tato hampir seluruh tubuh, dengan rambut yang gimbal yang tidak disiram dan dimandi-mandikan, ya, dengan pakaian yang compang-camping, ya, dan beragam hal yang seperti ini yang ditunjukkan oleh sebagian mereka, dan itu tidak membuat mereka merasa minder dengan tampilan-tampilan yang seperti ini. Bagaimana kita yang di atas kebenaran, yang mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjaga kebersihan, menjaga keharuman fisik, ya, menjaga tampilan yang rapi sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyelisihi sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan Subhanallah, belum lama ini waktu Anda membeli celana, ya, membeli celana di salah satu toko. Dan subhanallah, katanya yang lagi tren ini celana di atas mata kaki. Oh, Masya Allah. Iya, ini lagi tren Pak. Saya nggak tahu ada istilahnya apa. Pokoknya celana di atas mata kaki lagi tren. Bukan celana yang isbal. Malah trennya itu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita, alhamdulillah, di dalam menjalankan itu semuanya bukan ngikutin tren, tapi ngikutin sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dia lagi trennya janggut, lagi tren ini dan itu, kita tetap menjalankan sunnah Nabi SAW. Mau lagi tren, mau tidak lagi tren, yang trending kita adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jadi setiap kita menghadapi pencemoohan, ketika menghadapi pencibiran, ketika menghadapi hal-hal asumsi-asumsi negatif yang ditunjukkan oleh sekitar dan masyarakat kita, jangan pernah minder tentang hal itu. Bahwa kita ini mengikuti tren orang-orang yang paling mulia, yang kisahnya, kehidupannya, namanya masih dilanggengkan sampai hari ini. Yang trending-trending yang saat ini yang ditawarkan oleh budaya sesaat ini, sebentar lagi akan sirna. Si pembuat trennya dan kemudian juga pelaku-pelakunya. Ya, berapa banyak kita
sudah melewati begitu banyak fase yang lagi tren, yang sudah tidak lagi tren lagi. Ya, kemarin-kemarin, wah ini lagi tren begini nih, ini lagi begini dan begitu dan begini. Tapi itu sudah menjadi past tense saat ini. Ini sudah tumpukan fase budaya yang kita melihat di dalam sejarah yang kita jalani sendiri. Ya, baik tren hobi tertentu, baik tren ini dan lain sebagainya. Tapi tren mengikuti sunnah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena mencontoh Rasulullah SAW, harus selalu kita jaga, harus dijaga oleh anak-anak dan cucu-cucu kita nantinya agar mereka tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menyikapinya itu sederhana. Kalau mereka pede dengan kebatilan dan kesesatannya, kenapa kita tidak pede dengan kebenaran kita? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan kedua, Ustaz, sepertinya masih menyambung dengan pertanyaan sebelumnya, Ustaz. Bagaimana tetap bisa istiqomah memegang pegangan menuju akhirat, Ustaz? Dan apa saja usaha-usaha kita selain doa dan ikut-ikut kajian-kajian, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Nah, tadi ini di dalam kajian yang kita sampaikan ada beberapa kiat. Ya, di antara kiat-kiat itu berteman dengan orang-orang soleh, di antara kiat-kiat itu sering tafakur dan tadabbur akan ayat-ayat tentang akhirat. Ya, di antara kiat-kiatnya jangan menggantungkan hati dengan dunia. Ya, di antara kiat-kiat ya selalu bergerak produktif dan aktif untuk melakukan hal-hal baik. Jangan terlena dengan waktu luang, waktu senggang dan lain sebagainya. Isi waktu dengan kebaikan-kebaikan. Ya, baca buku-buku yang bermanfaat, berdakwah, memberi nasihat. Ya, dan kemudian tawasau bil haqqi tawasau bis sabr, menjenguk teman yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan bersama. Ya, itu akan menjaga kita untuk selalu istiqamah, karena sesuatu itu ketika dilakukan sendirian menjadi berat. Mau contoh misalnya kemarin lagi tren bersepeda, misalnya klub sepeda, ya kan, lagi tren sepeda. Saya nggak tahu apakah masih tren atau tidak sampai sekarang. Yang istiqomah adalah yang punya klub, yang punya teman-teman. Ya. Namun kalau kebawa karena pribadi, ya lagi tren nih, lagi pada belanja sepeda, ikut belanja sepeda, tapi dia sepedaannya sendirian, nggak ada temannya. Insya Allah paling sebulan pertama dia istiqomah. Ya, lebih dari itu lewat sudah. Sepedanya lebih banyak menghiasi parkiran rumahnya atau di salah satu pojok rumahnya ketimbang dipakai di jalanan. Ya, karena tidak berjamaah, hanya sendirian. Apalagi dalam beragama. Ya, dalam beragama juga membutuhkan yang seperti itu. Ketika kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita karena Allah, ta'awun 'alal birri wat taqwa, maka itu akan memudahkan langkah dan jalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Ustaz dan kita semua dalam lindungannya. Izin bertanya, Ustaz, kapan waktu yang paling tepat dan paling bermanfaat dan hikmahnya lebih besar saat membaca surat Al-Kahfi, Ustaz? Karena anak kadang suka lupa meneruskan bacaan surat Al-Kahfi karena bacanya panjang-panjang, Ustaz, dan baru ingat saat asar, Ustaz. Bagaimana cara menyikapinya, Ustaz? Dan sampai kapan batas waktunya membaca surat Al-Kahfi, Ustaz? Syukran jazakallah, Ustaz. Allah ya barik. Batas waktunya adalah sampai berakhirnya hari Jumat, yaitu sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib di hari Jumat. Namun sesuatu yang baik segerakan. Jika ada waktu malam Jumat, yaitu antara maghrib dan isya misalnya pada malam Jumat, kenapa tidak dibaca pada saat itu? Atau menjelang tidur misalnya. Jadi misalnya kita spare waktu, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk membaca surat Al-Kahfi? Misalnya setengah jam. Maka kita mengawali tidur kita setengah jam lebih awal misalnya. Ya, misalnya biasa tidur jam 10 misalnya. Mulai pikirkan untuk tidur jam 9 untuk membaca surat Al-Kahfi dan tidak tidur kecuali misalnya selesai, minimumnya adalah setengahnya misalnya. Setengah dari surat Al-Kahfi, kurang lebih 55 ayat, istirahat tidur. Dan jika ada kesempatan di waktu malam sebelum terbit, sebelum subuh misalnya, lakukan sholat, ya, misalnya sholat tahajud. Jika misalnya sudah itu cukupkan misalnya 2 atau 4 rakaat, ya, jika sudah witir misalnya, atau misalnya cukup dengan witir 3 rakaat. Setelah itu baca sisa dari surat Al-Kahfi sehingga sebelum subuh sudah tuntas, ya. Atau malah misalnya ketika bangun untuk sholat witir
Sesudah sholat subuh, zikir pagi sejenak, tuntaskan surat Al-Kahfi sebelum melakukan aktivitas yang lainnya. Jika kita coba menyelesaikannya sedini mungkin, maka akan lebih mudah bagi kita untuk istiqamah membaca dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz, sepertinya itu pertanyaan terakhir Ustaz. Jadi kita memasuki akhir kajian, sesi kajian. Mohon kesimpulan untuk pertemuan kali ini Ustaz. Syukur. Barakallahu fiikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita mencoba tadabbur singkat ya dari kandungan global dari surat Al-Kahfi. Dan bayangkan jika kita istilahnya sambil lalu begitu saja melewati fase demi fase, kutipan-kutipan kisah, faedah-faedah ini hanya dengan membuka secara global terhadap kandungan surat ini, kita melihat kandungan hikmah yang dahsyat dan hebat seperti ini. Apa yang terjadi jika kita mencoba mentadabburinya ayat demi ayat, hikmah demi hikmah? Maka dengan kita lebih tafakkur dan tadabbur terhadap ayat demi ayat itu akan mendalamkan pemahaman kita. Dan semakin kita dekat dengan Quran, semakin kita dekat dengan ayat-ayat ini, semakin kita dekat dengan pemahamannya, akan semakin mudah bagi kita untuk membaca kehidupan. Sebagaimana tadi diajarkan, kenapa goa, ya, sesuatu yang kelam, yang gelap, yang mengerikan, yang mengkhawatirkan, kita tidak pernah tahu apa yang ada di sudut dan pojokan dan yang lain sebagainya dalam celah-celah bebatuan di dalam gua yang gelap gulita menggemuk. Kita bayangkan sesuatu yang mengerikan, kelelawar. Saya tidak membayangkan jin dan setan ya, yang kenyataan, ular dan yang seperti itu. Tapi itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari rahmat yang besar yang Allah tunjukkan dan menjadi tanda kebesaran Allah yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayat ini dan kita baca sampai hari kiamat kelak. Wallahu taala ala wa a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwatal iman. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.